Ke gue juga nih. Kan gini nih. Oh iya Gitu loh. tuh. Iya. Padahal mah kelihatan kan. Kelihatan Ini gogatannya, lurus ya. juga. Lurus. Jangan gogatannya. Bahas kembali tentang kelucuan para dukun di mana trik jindan dibongkar oleh Marcel pesulap merah. Tonton videonya sampai habis karena di channel ini dilengkapi dengan humor meme yang tidak akan kalian temukan di channel lain. Hahaha. Loh, karena tekanan ke dalam itu nggak bisa, hanya di ke atas, bengkok gitu. Iya, makanya Nggak bisa. tapi dia tekannya tuh ke atas. Enggak. Jadi gini, untuk meluruskan itu. Kita bisa lihat dari perkataan dalam video ini bahwa mereka itu penipu. Mereka mengatakan bahwa ini tidak trik dan ini nyata kebal. Oleh karena itu jarum itu bisa bengkok. Ini colok. Ini colok. Ya, astagfirullahaladzim. Emang ada mentah, paling dia doang. Kok ngamuk? Marcel hanya tertawa melihat hal tersebut. Hal yang dianggap jindan memengkokkan jarum pentul adalah ilmu kebal. Hahaha. Hah? Iya boleh, ke gue juga nih. Kan gini nih. Oh iya Gitu loh. tuh. Iya. Padahal mah kelihatan kan. Kelihatan Ini gogatannya, lurus ya. juga. Lihatlah bagaimana jindan menggunakan trik tersebut untuk menipu-nipu orang. Haha. Padahal semua orang bisa melakukan trik tersebut karena ada teknik-tekniknya, kata Marcel pesulap merah. Bukti kebohongan jindan yang kedua adalah, dia mengaku bertemu Marcel di Tangerang, dan ketika bertemu dia bilang Marcel kabur. Marcel pun heran kenal aja gak kapan ketemunya. Kemarin ini ada yang namanya Jindan, katanya pernah kenal sama lo. Lo kenal nggak? Nggak kenal. Jindan siapa anjir? Serius? Sumpah. Dia bilang katanya pernah ketemu di Tangerang. Nggak tahu Terus ya? katanya lo kabur. Kabur. Iya. Ketemu di Tangerang kapan anjir? Di sini terbukti jindan hanya asal bicara saat dia mengatakan dia bertemu Marcel dan Marcel kabur. Haha. Selanjutnya saat jindan mengatakan orang bisa langsung pingsan saat meminum air darinya. Terus kemarin kan ada salah satu dukun juga kan katanya bisa sembuhin gue pakai aqua, bukan aqua, pakai air gitu. Iya. Dibaca-bacain itu. Iya, iya. Jadi kalau penyembuhan... Katanya kalau minum bisa pingsan. Enggak. Kekuatan dari dalam. Ya. Marcel mengatakan jika bisa pingsan itu sugesti, dan Marcel mengatakan agar tidak percaya pada dukun-dukun, percayalah pada ajaran agama masing-masing. Gue berusaha membongkar rahasia perdukunan agar kepercayaan seseorang tuh kembali ke agamanya masing-masing dan ke Tuhannya masing-masing. Betul. Jadi doa itu penting. Jindan mengatakan bahwa menusukkan jarum pentul tersebut bukan trik, tapi ilmu kebal. Sampai Jindan mengatakan peluru aja mental sama gue, apalagi cuma jarum. Astagfirullahaladzim. Emang ada mentah, paling dia doang. Sombong amat. Mungkin Jindan lupa bahwa dia ketakutan saat akan disuntik Dr. Richard Lee. Hahaha. Mungkin kalau nggak bisa masuk iPhone 1. Ente kadang-kadang ente. Tak dulu. Cemas kau dek bang tobat bang. Lu tuh ngapain anjay ha? Jadi bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di kolom komentar. Semua trik Jindan terbongkar. Apakah Jindan masih mau menentang Marcel? Tunggu video selanjutnya. Gue masih bingung ya sama Jindan. BTW nanti ada ini guys ya, ada video lagi ntar malam insya Allah ya, jam 7 atau jam 8 guys. Kalau misalnya gue di rumah, gue bakal upload. BTW ini apa ya, waktu setiap kali podcastnya Asosiasi Dukun ini, mereka selalu mempermalukan diri sendiri, ya nggak sih? Gue nggak tahu lah. Dibilang ada lagi Jidan bilang apa sih namanya, video dia di-cut-cut. Padahal Dr. Richard Lee itu nggak pernah nge-cut sama sekali di video dia. Tapi dia bilang di video itu di-cut-cut. Padahal mah tidak. Nah ini gue masih bingung. Ini banyak banget hal-hal yang nggak sesuai dengan fakta ya. Apalagi yang pengacaranya juga ngomongnya juga nggak sesuai fakta. Padahal nanti gue bakal posting ya sama kawan-kawan semua biar kalian semua lihat mana yang benar mana yang salah ya. Ini aja yang gue masih bingung sama mereka ini, kenapa ya mereka ini kayak mempermalukan diri sendiri, ya nggak sih? BTW ada yang komen nggak guys?
Ada yang mau komen nggak guys di sini tentang mereka ini gimana nih? Nanti gua bacain info MotoGP. Bukan dong. Ini dibilang ganteng gimana? Yang gue lucu satu ya, dia kalau ngomong kayak seolah-olah gua anti tembak, gua anti jarum pentul, gua anti segala macam, tapi milih-milih. Nah itu dia, harusnya dia nanti dulu kalau mau membuktikan. Berarti dia bukan orang yang proper. Berarti dia bukan orang-orang yang tepat untuk membuktikan hal ini. Kenapa dia speak up gitu? Bahkan gua ngelihat ada beberapa video. Ini orang paranormal dari mana ya? Dari Kalimantan ya. Kita semua hampir tahu lah semuanya ya. Orang Kalimantan tuh banyak orang yang sakti-sakti. Tapi mereka nggak tersinggung. Bahkan diomongin sendiri, ada salah satu dia juga punya channel ya, yang dari Kalimantan. Bahkan dia ngedukung Marcel ya teman-teman ya, dan dia tidak merasa tersinggung sama sekali. Ini makanya kalau kita dengar informasi harus didengar dulu ya guys ya. Harus ditelaah benar apa maksud dari orang itu. Kalau dia ngerti dari maksud kalimatnya Marcel, dia nggak akan sakit hati ya. Fokuslah ke tujuan mulianya, jangan fokus ke kesalahan dia. Jangan karena baca-baca dukun dia jadi apa ya? Dia jadi marah, ya enggak juga lah. Semua orang juga tahu ya kalau yang namanya dukun tuh macam-macam, dukun pijat, dukun dukun beranak dan lain-lain ya. Itu lebih ke pengobatan ya, tradisional, bukannya malah dukun-dukun yang berbau agama, lalu berbau agama yang sudah terbukti kalau itu sebuah trik. Nah ini kan jelas nih yang dibuktikan oleh Marcel. Harusnya dia ikut mendukung guys ya. Tapi ternyata dia malah ngeblunder, malah mempermalukan diri dia sendiri. So nanti ditunggu aja jam 7 kalau jam 8 ya, kalau misalnya gua udah pulang di rumah. Thank you.